etimologi, Syiah diartikan sebagai suatu golongan atau kelompok yang berkumpul untuk suatu masalah dengan pandangan yang sama, pengikut atau pembela seseorang. Ajaran Syiah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama at-tauhid. At-tauhid adalah kaum Syiah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan juga tidak berupa serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. 2. Al-adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Allah juga tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakannya. Yang ketiga, an-nubuwah. An-nubuwah yaitu kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan amal soleh dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka yang durhaka dan mengingkari Allah. Yang keempat, al-imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, had atau hukum terhadap pelanggar hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syiah, yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam, dan itu hanya ada pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, al-ma'ad. Secara harfiah, al-ma'ad yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan. Jasadnya secara keseluruhannya akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun rohnya. Dan pada hari kiamat, manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga Tuhan akan memberikan pahala bagi orang yang beramal soleh dan menyiksa orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. Pengertian Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruhi dengan filsafat barat, sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Ajaran Mu'tazilah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, al-tauhid, keesaan Allah. Ini merupakan inti akidah mazhab mereka dalam membangun keyakinan tentang mustahilnya melihat Allah di akhirat nanti, dan sifat-sifat Allah itu adalah substansi zatnya sendiri serta Al-Quran adalah makhluknya. Yang kedua, al-adl, keadilan Tuhan. Paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya dengan kudrah kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia itu. Tuhan tidak memerintahkan sesuatu kecuali menurut apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahnya dan tidak tahu menahu, bebas dari keburukan-keburukan yang dilarangnya. Yang selanjutnya al-wad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Al-wadu wal wa'id, janji dan ancaman bahwa wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Al-wadad, bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga dan melakukan ancamannya. Al-wa'id, bagi pelaku dosa besar walaupun dia bawah syirik, agar dimasukkan ke dalam neraka, bekal abadi di dalamnya, dan tidak boleh bagi Allah untuk menyelisihinya, karena inilah mereka disebut dengan wa'idiyah.
Yang selanjutnya Al-Manzilah bin Bain al-Manzilatin, posisi di antara posisi. Secara harfiah berarti posisi di antara dua posisi. Menurut Mu'tazilah maksudnya adalah suatu tempat antara surga dan neraka sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik, tidak dikatakan beriman dan tidak pula dikatakan kafir. Dia tidak berhak dihukumkan mukmin dan tidak pula dihukumkan kafir. Begitu pula dihukum munafik, karena sesungguhnya munafik berhak dihukumkan kafir seandainya telah diketahui kenifakannya, dan tindaklah yang demikian itu dihukumkan kepada pelaku dosa besar. Jabariyah. Cara bahasa Jabariyah fatalism berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya, setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan, dan dengan kehendaknya manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, majbur. Ajaran aliran Jabariyah memiliki dua macam, yakni ada kelompok Jabariyah murni dan Jabariyah moderat. Dalam hal ini, Jabariyah murni berpendapat bahwa mereka menolak adanya kehendak manusia sendiri dan memandang manusia tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk berbuat. Berbeda dengan Jabariyah moderat yang berpendapat mengakui adanya perbuatan manusia dan tindakan membatasi perbuatan tersebut. Qadariyah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qadaro, artinya kemampuan dan kekuatan. Sedangkan secara gramatikal, Qadariyah diartikan sebagai aliran yang percaya bahwa segala tindakan atau perbuatan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Dari ajaran Qadariyah tersebut, ajaran dari aliran Qadariyah antara lain yakni pendapat Ali Mustafa Al-Ghurabiyah. Ia mengatakan bahwa manusia bebas menentukan perbuatannya sendiri, karena jika manusia tidak melakukan apa akan diperbuatnya, maka ia sama halnya dengan benda mati lainnya. Khawarij adalah aliran yang terbentuk karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali. Karena Ali telah bersedia dan menerima tahkim, maka aliran ini keluar dari kelompok Ali tersebut. Kaum Khawarij cenderung bersikap bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Hal itu dikarenakan karena pada umumnya mereka itu terdiri dari orang-orang Badui yang hidup di padang pasir yang serba tandus, sehingga mereka bersikap sangat sederhana dalam cara hidup maupun pemikiran, namun keras hati dan berani serta sangat merdeka. Pemikiran Khawarij dibangun berdasarkan salah satu dari, yaitu 1. Keputusan umum Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib dan para pemimpin sebelumnya berikut tindakan mereka. 2. Kewajiban al-khuruj, memberontak, revolusi terhadap penguasa zalim. Tentang prinsip yang pertama, Khawarij mengakui sahnya pembayatan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan bahkan mendukung penuh dua khalifah ini. Kemudian terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan yang menjadi kekhasan dari pemikiran Khawarij, yakni seputar khilafah, syarat-syarat khilafah, bagaimana pelaksanaannya, termasuk bagaimana bersikap jika terdapat penguasa yang zalim. Nevin Abdul Khalik membagi pendapat mereka tentang hal ini menjadi 6 pokok berikut. 1. Proses pengangkatan khalifah hanya bisa melalui pemilihan bebas yang dilakukan masyarakat secara umum, tidak bisa diwakili sekelompok tertentu dari masyarakat. Khalifah harus menegakkan keadilan, menjalankan syariat, serta menjauhkan diri dari kesalahan dan penyelewengan. Jika khalifah menyimpang dari itu, maka ia wajib diturunkan atau dibunuh. 2. Khawarij ini sangat fleksibel karena pada awalnya mereka menyuarakan bahwa khalifah merupakan hak setiap Arab yang merdeka.
Namun, tatkala banyak orang asing yang bergabung ke dalam paham mereka, Khawarij tidak lagi mensyaratkan kearaban. Mereka hanya mensyaratkan Islam, ilmu, dan keadilan. 3. Di antara aliran Khawarij, yaitu aliran Najdat, yang berpendapat bahwa tidak harus mengangkat imam jika manusia telah mampu menegakkan keadilan, jadi pengangkatan imam tidak diwajibkan syariat. Takfir atau pengkafiran, ini adalah yang terkenal dari pemikiran Khawarij. Pengkafiran pada setiap penentangnya. Khawarij gagal membedakan antara satu dosa dengan dosa lainnya. Mereka menganggap orang yang salah dalam berpendapat sebagai pendosa, orang yang bersalah dalam ijtihad juga. Mereka keluarkan dari agama dan mengkafirkannya. Prinsip inilah yang membuat Khawarij selalu memberontak dan berevolusi, baik terhadap umat Islam maupun terhadap para ulama. Ini sangat terkait dengan cara Khawarij menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menurut seleranya sendiri tanpa memperhatikan sunnah. Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Ajaran pokok Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan, baik politik atau teologis. Di bidang politik, doktrin irja selalu netral yang diekspresikan dengan diam. Itulah sebabnya Murji'ah dikenal sebagai the Qiwids atau kelompok bungkam. Di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan ketika menanggapi persoalan yang muncul yang menjadikan semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar, dan ringan. Berkaitan dengan doktrin teologi, ada beberapa pendapat mengenai ajaran pokok Murji'ah. Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok Murji'ah. 1. Menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. 2. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar. 3. Meletakkan pentingnya iman daripada amal. 4. Memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Sementara itu, Abu A'la al-Mandudi menyebutkan 2 doktrin Murji'ah. 1. Iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Seseorang dianggap mukmin walau meninggalkan perbuatan dosa besar. 2. Dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendatangkan mudarat atas seseorang. Untuk mendapatkan ampunan, maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid.